Saya sebenarnya yang menarik dari judul buku ini menjadi pribadi NU ideal. Kenapa sampai membuat judul seperti ini? Apakah warga dan para pengurus atau kader yang Anda lihat sudah tidak ideal lagi? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel LTNU Badung. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bersama penulis muda dari kepulauan yang kecil, namanya Pulau Raas, dan juga beliau sebagai alumni di Pondok Pesantren Sukorejo yang salah satu pendirinya adalah Kiai As'ad Syamsul Arifin sebagai pahlawan nasional. Beliau bernama Hafifuddin Nur MPD. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, jadi beliau adalah penulis buku tentang NU. Bisa kita lihat di sini, menjadi pribadi NU ideal. Sebenarnya sebagai santri Sukorejo menjadi hal yang tidak kaget ya kalau bicara NU, karena pendiri sendiri, pengasuh sendiri dari Pondok Pesantren Sukorejo adalah salah satu pelaku sejarah. Saya sebenarnya yang menarik dari judul buku ini menjadi pribadi NU ideal. Kenapa sampai membuat judul seperti ini? Apakah warga dan para pengurus atau kader yang Anda lihat sudah tidak ideal lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-muhafadhu ala qadimis salih wal asdu ala jadidil aslah. Allahumma ja'alna ala auladina salih aw salihah bi ahli ilmi bi nuril ilmi bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi tariqah jam'iyah Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Wandi. Pertanyaan yang bagus sekali berkaitan dengan judul menjadi pribadi NU ideal. Jadi inspirasi saya bukan berarti dengan adanya judul ini mengatakan bahwa pengurus atau warga Nahdliyin kurang ideal, bukan, tapi hanya sekedar memberikan masukan, ini loh perspektif saya untuk menjadi NU ideal. Tapi dalam kajian ilmu pengetahuan saya, karena saya di bidang ilmu konseling. Nah, saya alumni Universitas Negeri Malang jurusan konseling. Jadi bagaimana menjadi seorang NU yang berprofesi menjadi konseling atau konselor, bagaimana agar ideal, agar tidak keluar dari jalur-jalur yang ditetapkan oleh NU tersebut. Jadi seperti apa? Itulah yang saya tulis dalam buku ini bukan dalam arti umum ya. Kenapa dalam ilmu konseling tidak dari ilmu yang lain? Karena kemampuan saya di situ. Melalui tulisan ini juga saya mengajak kepada warga Nahdliyin, mari kita rumuskan sesuai keahlian masing-masing bagaimana menjadi perspektif NU yang ideal. Yang dari ilmu ekonomi misalnya, ilmu agama, fikih dan lain sebagainya. Ya itu. Jadi saya juga ingin mengajak ya terutama Mas Wandi juga untuk menulis. Saya menulis, tapi saya sedikit-sedikit tidak sampai pada buku. Saya akan membaca dalam buku ini sekilas. Itu ada beberapa tokoh yang menjadi yang dijadikan riset, ya kan? Di antaranya Kiai As'ad, terus Gus Dur, Kiai Wahid. Nah, secara garis besar, poin atau nilai apa yang dimiliki oleh para tokoh tersebut yang bisa dijadikan benang merah yang harus ada di pegangan warga Nahdliyin. Nah, secara konselingnya yang dengan maksud itu spesifiknya seperti apa sih yang harus menjadi warga Nahdliyin bisa dikatakan ini orang NU dan orang sudah ideal dan tidak ideal. Iya, ciri khasnya masing-masing ya, mempunyai ciri khas masing-masing, mulai dari Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Kiai As'ad dan Gus Dur.
mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau Kiai Khalil Bangkalan terkenal dengan karismatiknya karena mempunyai kelebihan atau karamah-karamahnya, dan juga tawaduknya yang perlu diteladani. Sikap tawaduk, kekhasan, cinta kearifan lokal, ini yang dimiliki oleh semua kiai-kiai NU. Mempunyai rasa cinta kepada kearifan lokal, tidak sok ke Arab-Araban atau lebih lebih menghargai atau lebih mengatakan bahwa lebih baik budaya luar daripada budaya setempat. Itu diantara semua kiai tersebut sangat menghargai kearifan lokal. Kemudian kalau Kiai Hasyim Asy'ari itu terkenal dengan sehingga mempunyai punyai daya pikat yang baik kepada, karena kalau dalam konseling harus mempunyai daya pikat ya, harus mempunyai karisma, diantaranya kealiman beliau, kealimannya dan sikap pengabdiannya kepada guru. Itu yang sangat sulit kita teladani. Ketakdimannya ya. Karena sikap takdim, sabar juga. Itu dalam konseling sangat sikap yang urgen harus dimiliki. Terutama ada yang namanya sikap altruistik, mendahulukan kepentingan umat. Kalau di NU kepentingan umat, kalau di konseling mendahulukan kepentingan konselingnya, orang yang dilayani. Dan itu yang dimiliki Kiai Hasyim. Kiai Hasyim dan para kiai yang lain. Kalau Kiai Wahid Hasyim itu mempunyai pemikiran inovatif, pembaharuan. Beliau sangat mengamalkan istilahnya, kalau di NU kan ada ciri khas dari sikap tawassut itu, cirinya al-islah ila mahwal aslah. Selalu berusaha inovatif, dan ini dilakukan oleh Kiai Wahid Hasyim. Walaupun banyak perbedaan dengan ayahnya, mempunyai gebrakan-gebrakan di pesantrennya, tapi terbukti itu ampuh anggaplah membuat pemikiran-pemikiran orang NU itu lebih maju. Itu Kiai Wahid Hasyim. Kalau Kiai As'ad Syamsul Arifin, yang paling urgen di sana, beliau tidak pernah memberikan label-label negatif kepada orang lain. Walaupun orang itu seburuk apapun, beliau tidak mengatakan misalnya seorang bajingan, orang seperti apapun, beliau tidak memberikan label-label negatif. Kamu tukang rampok, tidak, bahkan memberikan motivasi agar bagaimana dia bisa berubah lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini mampu, strategi seperti ini mampu membuat Kiai As'ad menaklukkan para bajingan. Iya, benar. Iya, karena memang prinsipnya orang Indonesia ini dalam penelitian ya, seburuk apapun orangnya itu tidak mau diberikan label-label negatif. Seburuk apapun, bahkan kadangkala kalau dia diberikan label negatif, ini cenderung menyalahkan orang lain. Itu tipe orang Indonesia. Nah, kalau Gus Dur itu salah satu pemikirannya ya pemikiran pluralistik. Pluralistik ini yang sangat langka masih di Indonesia. Kita masih sibuk dengan pelabelan negatif pada orang lain. Keanekaragaman, memahami keanekaragaman di Indonesia ini masih kurang ya. Dan keanekaragaman itu sangat dicontohkan oleh Gus Dur dari beberapa tindakannya. Sikap pluralistik, sikap humoris ini mampu merangkul setiap kalangan. Dan inilah tugasnya warga Nahdien. Ya, berarti para audiens, dalam buku Menjadi Pribadi NU Ideal tidak hanya bicara tentang teori ya. Jadi kita menggambarkan bagaimana sosok dari masing-masing tokoh itu dalam memberikan sikap teladan terhadap masyarakat dan terhadap dalam pengabdian. Baik, saya pengen lebih rigid Mas penjelasan jenengan. Kiai Khalil Bangkalan itu kan belajar di Arab, di Mekah ya. Tetapi beliau ketika pulang ke Indonesia tapi beliau tidak membawa ke Arab-Arabannya. Gitu ya yang jenengan tulis. Bahkan beliau tetap lokalnya yang diutamakan. Bahkan kita kalau mendengar kisah dalam memberikan amalan itu kan bahasa-bahasa Madura. Nah, tapi banyak juga ya tokoh-tokoh sekarang itu malah membawa ke Arab-Araban terhadap Indonesia yang sudah belajar di luar. Gimana pendapatnya? Pendapat saya, Indonesia yang kurang pede ya,
karena saya juga pernah menulis tentang nilai budaya dan kearifan lokal Indonesia. Ya sebenarnya orang Indonesia yang kurang pede dengan budayanya sendiri karena kurang memahami nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Ya, dan para kiai NU menurut saya beliau sangat memahami, makanya beliau lebih mendahulukan lah, bukan mendahulukan, tapi membudayakan ya, nilai-nilai keislaman sesuai budaya lokal di Indonesia. Atau kata Gus Dur, peribumisasi Islam. Ya, atau NU sekarang kan Islam Nusantara itu. Ya, karena kenapa? Karena memang terbukti banyak nilai budaya di Indonesia ini sebenarnya yang tidak bertentangan dengan Islam. Walaupun toh bertentangan, kita tetap toleran kan. Kayak Khalil Bangkalan yang terkenal alim misalnya, beliau gurunya para kiai, mempunyai karismatik yang tinggi, lama belajar di Arab, bukan budaya Arabnya yang dibawa, tapi menyesuaikan keadaan di Indonesia. Bahkan beliau sering menggunakan bahasa-bahasa Madura, dan ini juga diikuti oleh Kiai As'ad di pesantren di Sukoharjo. Banyak juga kata-kata bahasa Madura dari Kiai As'ad. Walaupun bahkan kadang orang yang datang dari luar pesantren, bukan orang Madura, disuruh hafalan dikiran Kiai As'ad, kaula anyak saya menggunakan bahasa Madura. Kalau istilahnya pesannya saya ketakak itu. Itu kan juga sebenarnya beliau itu kan mengadopsi ajarannya gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Jadi kearifan lokal tetap. Ya, itu tentang sosok Kiai Khalil. Satu contoh yang dimiliki NU adalah soal menghargai budaya dan tradisi lokal. Nah, Kiai Hashim tadi dengan beliau terhadap kepentingan umat itu diutamakan. Nah, bisa sampai berikan gambaran kepedulian itu bagaimana bisa tertanam dalam diri kita, terutama warga Nahdien, untuk terus bergerak di dunia sosial dan pengabdian. Iya. Ini pertanyaannya gampang dijawab, tapi untuk mengerjakan ini agak susah ya. Karena realitanya seperti itu. Apalagi dengan berkembangnya media sosial, sikap individualisme itu sangat banyak ya. Apalagi sekarang di media sosial, jangankan masalah sosial, misalnya ada orang yang meninggal dunia, kita biasanya kan warga NU terkenal dengan silaturahimnya itu, silaturahmi. Sekarang udah dicukupkan. Semoga husnul khotimah. Atau lain ada acara seperti apa, dengan adanya media sosial semoga lancar, udah dicukupkan seperti itu. Bener. Itu adalah fenomena sosial hari ini. Ya, itu perlu menjadi perhatian. Iya. Kalau NU kan memang sangat dianjurkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Memang kadang kita mengikut zaman, ada sebagian yang ikut zaman terus sampai melupakan kaidah yang berikutnya. Kan kita selalu mengambil hal-hal yang baru, tapi mempertahankan yang lama yang sudah baik, terutama warisan kiai-kiai NU ini yang masih kurang. Sikap-sikap altruistik tadi, mendahulukan umat itu yang masih kurang. Karena kurangnya penanaman, maka perlu istilahnya ada, kalau dalam kajian budaya ada revitalisasi budaya. Jadi menghidupkan kembali budaya lama yang sudah hilang. Ini mungkin menjadi tugas, dan mungkin salah satu alasan saya dalam penulisan buku itu. Makanya kalau di rumah saya ya, di kepulauan itu, saya punya santri di musala kecil, saya wajibkan untuk membeli buku ini. Tujuannya apa? Merevitalisasi nilai-nilai KNU-an kepada mereka, menghidupkan kembali supaya tidak hilang ajaran-ajaran, menghidupkan silaturahim. Karena di situ salah satu tekniknya kan silaturahim untuk menyambung persaudaraan dan lain sebagainya. Ini memang tugas yang berat ya. Makanya sekarang dengan adanya media sosial seperti ini yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk terus menjalin silaturahim lah, atau juga menghidupkan kembali nilai-nilai yang lama yang sudah mulai menghilang saat ini. Ya. Nah, yang menarik ini Kiai As'ad. Dalam buku ini juga dikisahkan bagaimana beliau berdakwah terhadap para bajingan, para preman, tetapi juga beliau tidak pernah memakai label-label kasar. Tidak pernah sampai mungkin kata-kata yang cukup sampai membuat para bajingan dan preman
sakit hati mungkin ya. Nah, cara beliau dalam berdakwah mendekati preman itu seperti apa? Iya, kalau beliau itu prinsipnya kan sebelum terjun ke lapangan kita harus mengerti lapangan dakwah kita seperti apa, dan juga kita harus membentengi diri. Kalau mau jadi kiai, kalau jadi para pendakwah ya harus pintar silat, karena zaman dahulu ya musim-musim kayak gitu. Iya benar. Makanya kayak As'ad ya belajar banyak ilmu, asma hizib dan lain sebagainya itu dibentengi dirinya, karena para bajingan juga mempunyai ilmu itu. Dan ilmu Ki As'ad harus lebih hebat. Nah, seperti itu. Ya apakah langsung lancar seperti itu Ki As'ad? Ya tidak. Banyak tantangan, banyak percekcokan, bahkan pernah dibenci, dijadikan musuh, sampai Sukorejo. Karena yang jadi korban kata Ki As'ad, kalau misalnya saya tidak menang dengan beliau, ya santuy-santuy saya. Kalau tidak saya, ya santuy-santuy saya. Maka Ki As'ad juga membentengi para santri dengan hizib-hizib tersebut. Ya. Setelah itu, setelah sudah mampu, anggaplah sandang pangannya sudah terpenuhi, barulah Kiai As'ad mencoba untuk mendekati para bajingan. Selain sebagai media dakwah, juga membantu untuk kemerdekaan Indonesia. Kan? Di antaranya yaitu ada istilah strategi make kelemah aing ngasih tak kuat. Artinya dalam menguasai suatu medan kita tidak mesti mengkotori medan itu, cukup mengambil ikannya diambil, tapi tidak sampai keruh gitu istilahnya. Ikannya didapat tapi tidak sampai keruh. Yaitu salah satunya mendekati siapa yang paling berpengaruh di sana. Tokoh yang paling berpengaruh di sana siapa? Setelah tokohnya ketahuan, ya tokohnya didekati. Caranya bukan dengan perang kayak As'ad, tapi mendekati tokohnya, bahkan keinginan tokohnya apa. Bahkan kayak As'ad memberikan jaminan. Dengan bahasa Madura beliau memberikan jaminan, saraja-raja natu sana beuna, tapi beuna norok tang parentah laku paki nang akhirat engkau setanggung jawab. Itu Kiai As'ad. Mungkin kalau saya yang bicara seperti itu, artinya sebesar apapun dosa kamu, walaupun tukang zina asalkan kamu mau ikut perintah saya. Artinya ikut perintah Kiai As'ad itu berhenti berjudi, berhenti mabuk-mabukan, kembali kepada jalan Allah. Nanti di akhirat saya yang akan bertanggung jawab kamu di hadapan Allah, katanya. Itu yang benar. Iya, itu yang benar. Kalau kiai masih istilahnya, artinya kan tingkat makam tinggi ya, sampai bisa menggaransi, dan itu tidak susah untuk dinalar lah. Iya. Ya mungkin walaupun tidak menggunakan strategi itu, tapi diantaranya bisa diambil, walaupun kata-katanya berbeda, tapi nilainya yang bisa diambil, yaitu memberi motivasi atau memenuhi kebutuhannya. Setelah kebutuhannya terpenuhi, insya Allah dia akan menurut kepada kita gitu kan. Tentunya kayak istri itu, kalau sudah terpenuhi jasmani dan rohaninya, dia kan akan setia. Masa mas? Di antaranya mungkin seperti itu. Ada satu kalimat tadi yang menurut saya menarik dan mungkin sekarang cukup kontekstual, bahwa dalam berdakwah Ki As'ad sangat memperhatikan kondisi di lapangan, di masyarakat. Nah, sekarang kan kita seringkali mengundang para dai-dai ini yang dari pelosok-pelosok yang jauh, Bali, undang Jakarta, terus semuanya di Sumeneb, tapi ngundang dari Jawa Barat. Kan belum tentu bisa mengerti di kondisi di daerah tersebut. Nah, apakah itu juga sekarang menjadi problem? Banyak yang terjadi, para pendakwah tidak mengerti kondisi di tengah masyarakat yang didahulukanlah kelucuan misal, atau familiar dan lain sebagainya. Ya, itu fenomena ya saat ini. Kalau kalau tidak lucu, kalau tidak terkenal, atau followernya sedikit, kadang kurang menarik. Iya. Atau penyampaiannya kurang bermutu, kadang kurang menarik di kalangan ya terutama milenial. Itu fenomena saat ini. Kalau bicaranya kepada para pendakwah, memang idealnya kalau kita belajar strategi dakwah, idealnya harus mengerti kondisi lapangan. Kondisi lapangan, apalagi dengan maraknya media sosial, minimal lah nanya sedikit bagaimana kondisi di sana. Kira-kira kata-kata apa yang pas untuk disampaikan agar tidak menyinggung
karena sangat berbeda, tiap daerah kan berbeda, tiap daerah mempunyai falsafah masing-masing. Ya, apalagi Indonesia dengan keragaman budayanya itu kan masing-masing daerah mempunyai keanekaragaman yang mungkin di daerah lain dianggap wajar, tapi di daerah lainnya itu hal yang bertentangan. Ya, benar. Ya, maka di situ para pendakwah harus banyak belajar ya. Juga menggunakan hadis-hadis dan lain atau contoh-contoh yang lain dalam memberikan contoh-contoh itu juga harus sekiranya tidak menyakiti para audien atau para pembicara, para pendengar ya. Nah, itu juga diajarkan oleh para kiai-kiai NU atau wali songo ya. Jadi wali songo perlu mengerti dulu, perlu mengevaluasi, tidak semata-mata langsung ayo berubah, ini Islam, ini ajaran Islam, tidak kan, tapi harus dikenal dulu tempatnya, lokasinya seperti apa, kebudayaannya seperti apa. Ya, setelah itu barulah nilai-nilai keislaman dimasukkan. Ya kan, misalnya dalam proses merubah atau mengenalkan kalimat syahadat, itu kan diambil dulu apa kesenangannya. Ternyata di daerah itu senang kepada pewayangan, ya kan, tradisi wayang. Maka wali songo memasukkan Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai syahadat, ya kan, dengan personifikasi wayang, ini syahadat, ini sholat, ini dengan wayang tersebut. Itu insya Allah ada juga di dalam buku saya. Nah, itu yang perlu dipelajari. Saya juga pernah menonton video dari Gus Baha yang terutama kepada pengundang ini, Mas. Pengundang itu sebisa mungkin ketika mengundang kiai yang memang tidak di wilayah tersebut, misal Bali, kita mengundang Jakarta, kita lebih dulu menyampaikan apa yang menjadi problematika yang ada di lingkungan sekitar, biar ngasih obatnya itu ya tidak salah lah, biar pas. Nah, itu penting menjadi perhatian kita, apalagi kalau mengundang mubaligh atau penceramah, ukurannya, tolak ukurnya adalah hanya pada sisi familiarnya, terus karena terkenal, lucu, itu secara substansi kan kurang dapat. Nah, untuk selanjutnya saya sebagai seorang santri dan sebagai anak muda, bagaimana jenengan melihat warga Nahdien yang masih muda-muda ini dan milenial, apa sebenarnya tantangan yang paling berat di zaman sekarang dan yang harus kita upayakan optimalkan, terutama kalangan santri nih, santri yang sudah pulang dan kalangan muda-muda. Tantangan yang paling berat ya, kita masih tertinggal dalam teknologi, masih kurang di bidang mengamalkan al-muhafadhu ala qadimis salih wal asdu ala jadil aslah tersebut. Yang paling kurang itu mengambil nilai-nilai baru yang baik. Ya, karena kurang pede, kurang kadang itu banyak santri yang saya lihat, terutama santri Nahdien, dan juga kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai ke-NU-an. Itu pandangan saya ya. Di rumah saya sendiri, di kampung saya itu semuanya insya Allah warga NU. Tapi kalau 100%. Iya, tapi insya Allah kalau misalnya dipresentasikan pemahaman tentang ke-NU-an sangat sedikit. Bukan hanya bukan hanya anak-anak yang ada ya, tapi pengurus-pengurus NU mungkin banyak yang kurang ya. Mungkin juga termasuk saya di antaranya. Hal itu kadang yang membuat kita kurang pede menjadi orang NU, karena kita kurang memahami nilai-nilai ke-NU-an tersebut. Padahal kalau kita menggali secara mendalam ajaran-ajaran NU, itu sangat up to date dan juga mempunyai kearifan yang baik, dan apalagi diterapkan di orang NU tersebut, orang NU sendiri. Maka salah satu tugas penting ya, kalau saya pribadi, saya memang bagaimana menanamkan nilai-nilai ke-NU-an itu kepada generasi milenial ya, dan juga mau berjuang di NU sesuai hitahnya gitu kan. Kemudian
santri terkadang karena kurangnya pemahaman tersebut yang menjadi tantangan, kadang lebih menonjolkan pesantrennya sendiri, padahal sama-sama NU. Pesantren dari Sukoharjo misalnya, dari Wali Songo, dari Nurul Jadid, kadang tidak mau bergabung, padahal mereka kan sama-sama NU. Nah itu yang terjadi di rumah saya ya. Nggak tahu kalau di tempat lain, apa mungkin ada yang sama atau yang berbeda, nggak tahu. Maka kalau saya sangat berharap dengan pemahaman, lebih memahami tentang nilai ke-NU-an, ini mulai bergabung. Kita sama loh, kita sama, walaupun kita pondok pesantrennya sama, tapi sama karena gurunya kita sama, Kiai Khalil Bangkalan, ya kan? Itu kan gurunya para kiai, itu kan yang menghasilkan para kiai dan punya pesantren. Pesantren itulah yang menjadi tempat kita untuk belajar. Cuma nanti ketika lulus kadang ada pemisahan itu, jadi masih kurang bersatu. Padahal untuk membangun ukhuwah insaniyah yang ya dimulai dari ukhuwah nahdiyah ini, dan nahdiyah di kalangan santri sendiri masih kurang ya. Apalagi ketika diambil atau dimasukkan ke dunia politik, wah itu makin terjadi pergesekan di sana. Padahal yang namanya politik, kalau katanya kayak Wahab itu, Wahab Hasbullah, kan tidak ada teman dan lawan yang sejati. Yang sejati adalah kepentingan, yang abadi adalah kepentingan, gitu katanya beliau. Ini yang masih jadi PR ya bagi kita semua, para santri, untuk tetap bersatu, tetap selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti terus berjuang di perkembangan zaman, dan juga terus mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada. Itu perlu menjadi catatan kita bersama mungkin ya. Soal keegoan dalam sebagai santri, merasa paling unggul, merasa paling baik di antara pesantren yang lain. Padahal pesantren ya NU kecil gitu kan pesantrennya. Sebenarnya kita saudara dan harus, kalau pengen besar ya harus bersatu, karena kepentingan akarnya juga untuk NU dan gurunya juga satu sebenarnya kan. Artinya ketemunya di akar, cuma ya mungkin masih terbawa dalam suasana paling bagus kegiatan gitu kan. Nah itu perlu menjadi perhatian kita bersama. Kalau di sini Mas, di Bali, alhamdulillah sudah mulai berjalan kebersamaan itu. Artinya dari beberapa pesantren kita sering mengadakan kegiatan bersama dalam satu acara, tapi dari sekian banyak pesantren. Ya untuk menghilangkan fanatisme pesantren itu. Kita sudah melakukan hal itu dan semoga ini menjadi ke depan lebih baik dan tetap bersatu. Ya, terima kasih. Itu sekilas bincang kita dengan Mas Hafifuddin Nur. Jadi sekali lagi, dalam buku ini menjadi pribadi NU ideal tidak hanya bicara tentang teori atau secara normatifnya, tapi kita juga disuguhkan dengan kisah-kisah para tokoh NU yang dipilih beberapa tokoh dari Gus Dur, Kiai Hashim, Kiai Holil, Kiai As'ad, dan Kiai Wahid Hasim, yang kelimanya memiliki karakteristik tersendiri. Ada yang toleran, ada yang kepentingan umat, ada yang inovatif dan sebagainya. Jadi menurut kami secara pribadi penting untuk menjadikan buku ini sebagai pedoman, bukan semata-mata untuk promosi, tetapi untuk menambah wawasan dan ilmu. Jadi terima kasih banyak Mas atas kehadirannya. Buku ini menurut saya semoga nanti para kader-kader NU juga bisa berbagi ilmu melalui karyanya. Karena orang yang tidak berkarya ya dia akan cepat hilang, begitu kan? Tapi orang yang berkarya dia akan terkenang walaupun sudah tiada. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.